Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bunda-bunda? Perkenalkan, nama saya Nurul. Di suatu seperti sekarang ini, kegiatan belajar mengajar diharuskan dilakukan secara daring. Mendampingi anak belajar di rumah tentunya bukan sesuatu yang mudah dilakukan ya bunda. Faktanya, berbagai tantangan kerap ditemui saat kegiatan ini berlangsung. Salah satunya adalah kebiasaan dan keseharian anak perlu dirombak dari awal. Si buah hati juga mungkin bisa menjadi mudah bosan karena minimnya interaksi dengan teman sebayanya. Tidak hanya itu, segala bentuk distraksi atau gangguan juga cenderung muncul. Hal ini pun akhirnya beresiko menurunkan tingkat konsentrasi anak saat proses belajar berlangsung. Akibatnya, kemampuan anak dalam menyerap pembelajaran pun cenderung berkurang. Maka, agar anak bisa mendapatkan pembelajaran yang efektif dan optimal, Bunda perlu memberikan pendampingan terbaik dari sebuah hati ketika ia belajar di rumah. Untuk itu, di sini saya akan memberikan beberapa tips mendampingi anak saat belajar di rumah. Tips yang pertama yaitu pahami karakteristik anak. Agar anak bisa menyerap pembelajaran dengan optimal, orang tua perlu memahami bagaimana karakteristik atau cara efektif agar ia bisa nyaman belajar. Dengarkan pendapat dan ide anak, sekiranya apa saja yang ingin anak pelajari dan seperti apa metode pembelajaran yang dia inginkan. Yang kedua yaitu buatlah jadwal harian. Berada di rumah saja kadang membuat manajemen atau pembagian jadwal kegiatan tidak beraturan. Maka dari itu, menetapkan jadwal harian merupakan salah satu solusi agar kegiatan belajar di rumah bisa lebih efektif. Buatlah daftar rutinitas, sekiranya kapan si buah hati harus mulai belajar, istirahat, dan bahkan diberi waktu untuk berinteraksi dengan sebayanya walaupun hanya sebatas via telepon dan video call. Tidak hanya itu, orang tua juga bisa mendiskusikan pembagian waktu ini bersama anaknya. Hal ini juga pada akhirnya bisa menjadi salah satu cara agar si buah hati bisa mengelola waktunya dengan baik di kemudian hari. Yang ketiga, berikan rasa aman dan nyaman pada anak. Agar proses belajar optimal, anak perlu berada di dalam kondisi aman dan nyaman. Artinya, hindari menghukum anak jika ia tidak mau belajar agar ia tidak merasa tertekan. Anak membutuhkan rasa aman dan nyaman seperti mendapatkan kasih sayang dari keluarga untuk bisa menjalankan fungsi otaknya dalam menyerap pembelajaran secara optimal. Tidak hanya itu, dalam kondisi bahagia dan merasa terlindungi, anak pun cenderung lebih fokus untuk belajar. Yang keempat, berikan waktu pada anak untuk melakukan hal yang menyenangkan. Sama seperti orang dewasa, anak juga bisa merasa penat jika waktunya dihabiskan hanya untuk belajar. Maka, biarkan anak beristirahat dan memiliki waktu untuk melakukan hal yang menyenangkan sesuai dengan keinginannya. Termasuk diberikan waktu untuk bermain atau berinteraksi dengan teman sebaya, baik itu melalui telepon atau melalui video call. Yang kelima yaitu penuhi kebutuhan nutrisinya. Selain senantiasa memberikan pendampingan, Bunda juga perlu memberikan nutrisi lengkap supaya dapat mendukung proses belajar si buah hati. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brian dalam Nutritional Insight menyebutkan, nutrisi merupakan faktor penting untuk mendukung fokus anak dalam belajar. Kebutuhan makronutrien, seperti karbohidrat, lemak dan protein, dan mikronutrien seperti mineral dan vitamin perlu diberikan agar gizi anak terpenuhi dengan baik. Nah, itulah beberapa tips untuk mendampingi anak saat belajar di rumah. Semoga bermanfaat ya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.